Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi SPD dalam bidang studi biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tumor dan kanker. Nah, hingga saat ini masih banyak orang yang tidak tahu perbedaan antara tumor dan kanker. Meski sekilas terlihat sama, sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya yang penting untuk kita ketahui. Nah, bagaimanakah perbedaan dari keduanya? Yuk kita lihat. Tumor adalah benjolan atau jaringan yang tumbuh secara tidak normal, yang dapat bersifat jinak maupun ganas. Sedangkan kanker adalah tumor yang bersifat ganas yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain secara cepat dan merusak sel sehat di sekitarnya. Terjadinya penyakit ini diduga berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya adalah paparan zat karsinogenik. Perlu dicatat bahwa tidak semua tumor adalah kanker. Ada jenis tumor jinak yang pertumbuhannya itu hanya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Ketika berubah menjadi tumor ganas, maka disebut dengan kanker. Nah, hal ini berarti bahwa pertumbuhan primer dari tumor dapat menyebabkan pertumbuhan-pertumbuhan sekunder lainnya sehingga menyerang bagian-bagian penting dalam tubuh. Kita lanjutkan mengenai tentang tumor. Tumor selama itu dianggap sebagai penyakit yang mematikan bagi mayoritas orang. Namun anggapan tersebut itu tidak sepenuhnya benar, karena tumor sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumor jinak dan juga tumor ganas atau umumnya kita kenal dengan kanker. Nah, tumor jinak tidak akan menyebar atau menyerang bagian tubuh yang lain karena hanya akan tumbuh di satu bagian tubuh saja. Jika dibandingkan dengan tumor jinak, tumor yang bersifat ganas bisa menyerang jaringan yang ada di sekitarnya, masuk ke pembuluh darah dan juga menyebar ke bagian tubuh yang lain. Umumnya, tumor jinak tidak akan tumbuh kembali setelah dilakukan pengangkatan, sedangkan tumor ganas itu memiliki kecenderungan untuk tumbuh kembali meskipun sudah diangkat. Saat sel-sel tua dalam tubuh mati, maka sel-sel yang baru akan tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan. Nah, proses ini terjadi secara terkendali dalam keadaan tubuh yang normal. Nah, ketika penambahan sel tersebut terjadi berlebihan dan tidak terkendali, maka hal tersebut akan menyebabkan kemunculan tumor. Nah, ada beberapa faktor pemicu tumor, yaitu yang pertama, faktor keturunan dan kelainan genetika. Kemudian, konsumsi minuman keras yang berlebihan, kelainan pada sistem kekebalan tubuh, kelebihan berat badan atau obesitas, kemudian pajanan polusi udara, dan pajanan sinar matahari yang berlebihan. Nah, yang berikutnya mengenai tentang gejala tumor. Gejala yang ditimbulkan dari tumor itu dapat berbeda-beda karena tergantung dari lokasi pertumbuhan dan juga jenis tumornya. Misalnya, kanker otak yang dapat menyebabkan gejala sakit kepala yang tidak tertahankan, kemudian muntah-muntah secara mendadak serta kejang-kejang. Sementara gejala kanker paru-paru dapat berupa batuk yang berkelanjutan dan bertambah parah hingga akhirnya menjadi batuk darah, sesak napas, kemudian nyeri dada serta kelelahan. Sementara itu, jenis tumor ganas ada juga yang bahkan tidak menyebabkan gejala sampai mencapai stadium lanjut, misalnya seperti kanker serviks serta kanker hati. Tumor sebenarnya tidak dapat dicegah dengan metode yang spesifik, namun ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menurunkan risiko terjadinya, yaitu berhenti merokok, berolahraga secara teratur, kemudian menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang, menjaga berat badan yang sehat, membatasi konsumsi minuman keras, menghalau pajanan sinar matahari misalnya dengan menggunakan tabir surya, kemudian meminimalisir pajanan senyawa kimia yang mengandung racun, misalnya dengan mengenakan masker saat menggunakan kendaraan umum. Nah, yang berikutnya tentang kanker. Kanker adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali, menyebabkan jaringan tubuh normal akan rusak. Pada dasarnya, tubuh manusia itu terdiri dari triliunan sel yang tersebar di setiap organ dan bagiannya. Nantinya, sel-sel ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sel baru karena sudah tergantikan. Nah, secara alami, sel-sel yang tidak sehat, tidak berfungsi, dan tua akan mati. Sementara, sel kanker tidak akan mati dengan sendirinya,
Sel tersebut akan memperbanyak diri hingga sejumlah yang sudah tak bisa dikendalikan lagi. Perubahan inilah yang nantinya akan memicu munculnya sel kanker. Penyakit ini bisa muncul pada bagian tubuh manapun karena asalnya dari sel dalam tubuh manusia. Hal tersebut menjawab pertanyaan mengapa kanker banyak sekali jenisnya. Nah, ada banyak faktor yang meningkatkan risiko terkena kanker, antara lain riwayat keluarga. Kemudian usia di atas 65 tahun itu lebih berisiko untuk mengalami kanker. Kemudian kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi alkohol berlebihan, merokok, kemudian paparan sinar matahari berlebihan, obesitas dan seks yang tidak aman. Kemudian kondisi kesehatan, kemudian lingkungan hidup. Bahan kimia berbahaya seperti asbes dan benjana di rumah atau tempat kerja itu bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyakit ini. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada gen dalam sel. Terkandung ribuan DNA dalam gen yang memberikan instruksi pada sel agar menjalankan fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut hidup. Namun, prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel terjadi, terdapat risiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadinya penggandaan terlalu banyak. Hal itu disebut sebagai mutasi gen, yang mana ditandai dengan adanya perubahan struktur pada gen. Biasanya, mutasi gen itu baru akan berpotensi menimbulkan kanker jika terjadi lebih dari 5 kali dan melibatkan gen yang berbeda. Proses ini bisa berlangsung hingga bertahun-tahun sampai sel-sel tersebut membelah diri dan membentuk sel kanker yang cukup besar. Pengobatan pada kanker tergantung dari jenis dan stadium dari penyakit ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai tentang pengobatan kanker yang paling umum. Nah, yang pertama adalah dengan kemoterapi. Kemoterapi merupakan perawatan yang menggunakan zat kimia dengan intensitas kuat untuk membunuh sel yang tumbuh cepat pada tubuh. Kemoterapi itu paling sering digunakan sebagai metode pengobatan kanker karena sel penyakit ini berkembang lebih cepat dari sel normal yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian dengan radioterapi, metode pengobatan kanker yang mengendalikan radiasi dengan menggunakan gelombang energi tinggi seperti sinar X, gamma, proton, dan elektron untuk membunuh sel kanker. Walaupun radioterapi merupakan metode pengobatan kanker yang paling umum, tetapi terkadang terapi ini juga dipakai untuk pengobatan pasien yang tidak terkena penyakit ini, seperti tumor dan gangguan pada kelenjar tiroid. Nah, kemudian terapi target. Terapi target adalah metode terapi untuk mengobati kanker dengan menggunakan obat-obatan atau bahan kimia lain untuk mengidentifikasi dan menyerang sel kanker secara spesifik tanpa membunuh sel-sel normal. Terapi ini antara lain adalah antibodi monoklonal, kemudian penghambat tirosin kinase. Ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk mengobati kanker di rumah, yakni dengan perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, makanlah dengan pola makanan yang sehat, makanlah banyak buah-buahan dan sayuran, batasilah daging olahan, kemudian pertahankanlah berat badan yang sehat dan aktif secara fisik. Kemudian lindungilah diri dari sinar matahari dan dapatkan perawatan medis secara teratur. Lantas, apa perbedaan antara tumor dan kanker? Beda tumor dan kanker yang perlu ditekankan adalah kanker itu bisa menimbulkan tumor, tapi tumor yang muncul belum tentu mengarah pada kanker. Perlu diketahui bahwa tumor dapat bersifat jinak dan ganas. Tumor jinak merupakan tumor non-kanker yang biasanya tidak mengancam jiwa. Jenis tumor ini tidak menyebar ke jaringan lain dan hanya menetap pada salah satu bagian tubuh saja. Pada kebanyakan kasus, tumor jinak ditemukan pada tulang atau jaringan ikat. Sementara, tumor ganas adalah jenis tumor yang terbentuk dari sel kanker. Tumor ganas inilah yang bisa Anda sebut sebagai penyakit kanker. Tumor yang ganas dapat menyebar dengan cepat dan merusak jaringan sekitarnya, bahkan ke bagian tubuh manapun. Nah, perbedaan tumor dan kanker juga dapat dilihat dari lokasi kambuhnya penyakit. Tumor jinak dapat kambuh kembali dan muncul di daerah yang sama, sementara kanker bisa kambuh di bagian tubuh manapun. Kesimpulannya, tumor dan kanker tidaklah sama.
Tumor bisa bersifat jinak dan tidak berkembang menjadi kanker atau tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Sedangkan kanker adalah kondisi keganasan, terjadi pertumbuhan dan penyebaran sel yang abnormal dan tidak terkendali. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tumor dan kanker. Semoga bermanfaat.